Kehancuran makam-makam Habib palsu oleh Ratu Pantai Selatan. Makam palsu makin marak ditemukan di Indonesia. Makam-makam tokoh Nusantara banyak yang diganti dengan nama kelompok tertentu. Melihat fenomena seperti itu, akhirnya tokoh mistik Pantai Selatan turun tangan. Ratu Pantai Selatan murka dan menghancurkan makam-makam palsu. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Di sebuah desa yang terletak di ujung selatan Pulau Jawa, cerita tentang makam-makam Habib palsu mulai menyebar. Selama bertahun-tahun, beberapa makam yang disebut-sebut sebagai tempat peristirahatan terakhir dari orang-orang saleh dan berilmu tinggi ternyata tidak lebih dari sebuah penipuan besar. Para pembuat makam palsu ini telah menipu banyak orang, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan pengaruh, serta memperdaya umat dengan topeng kebaikan dan ilmu agama. Namun, di balik semua kebohongan itu, ada satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, bahkan oleh para penipu sekalipun, Ratu Pantai Selatan, penguasa laut yang telah lama berkuasa di sepanjang garis pantai selatan Jawa. Nyai Roro Kidul, yang dikenal sebagai penguasa laut selatan yang penuh misteri, tidak akan pernah tinggal diam jika ada yang mengganggu keharmonisan dan kedamaian bumi. Tahun demi tahun, makam-makam palsu itu berkembang di berbagai penjuru Nusantara. Banyak orang yang tertipu dan menganggapnya sebagai makam para ulama dan tokoh spiritual besar. Mereka menyembah makam-makam tersebut tanpa sadar bahwa yang mereka hormati adalah kebohongan belaka. Tentu saja, hal ini menjadi masalah besar bagi Ratu Pantai Selatan, yang sejak lama menjaga kebenaran dan keharmonisan tanah Jawa. Ratu Pantai Selatan selalu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia memiliki pengaruh yang sangat kuat, bukan hanya di lautan, tetapi juga di daratan. Ia tidak akan membiarkan para penipu ini merusak keharmonisan Nusantara yang telah terjaga selama berabad-abad. Untuk itu, ia memutuskan untuk turun tangan langsung dan membersihkan tanah Jawa dari makam-makam palsu yang telah mengotori kesucian tanah ini. Pada suatu malam yang penuh misteri, Ratu Pantai Selatan memanggil para pengikut setianya, makhluk gaib yang berada di bawah kekuasaannya. Nyai Roro Kidul memberikan perintah kepada mereka untuk menghancurkan makam-makam palsu yang tersebar di berbagai daerah. Sudah waktunya untuk membersihkan tanah ini dari penipuan, ujar Ratu Pantai Selatan dengan suara yang dalam dan menggelegar. Hancurkan semua makam yang tidak memiliki dasar kebenaran. Biarkan dunia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Ratu Pantai Selatan kemudian memanggil pasukan gaibnya, yaitu makhluk halus yang ada di bawah kendalinya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, yang mampu memanipulasi energi alam dan mengubahnya menjadi kekuatan yang menakutkan. Mereka akan melakukan tugas berat untuk menghapus semua jejak kebohongan yang ada di sekitar makam-makam palsu itu. Malam semakin larut, dan di sepanjang garis pantai selatan, pasukan gaib Nyai Roro Kidul mulai bergerak. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan tanpa terlihat oleh mata manusia. Makhluk-makhluk halus ini menggunakan kekuatan alam untuk melakukan tugas mereka. Mereka mulai mendekati makam pertama yang ada di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Makam yang dulunya dihormati sebagai makam seorang habib besar, ternyata hanya sebuah konstruksi dari tanah dan batu yang diciptakan untuk tujuan memanipulasi rakyat. Pasukan gaib dengan mudah merobohkan makam tersebut hanya dengan satu isyarat dari Ratu Pantai Selatan. Seperti petir yang menyambar, tanah di sekitar makam itu terbelah, dan puing-puing makam hancur lebur. Penipuan ini harus berakhir, ujar Ratu Pantai Selatan dalam hati, saat melihat makam itu hancur. Begitu makam pertama dihancurkan, pasukan gaib bergerak ke makam-makam lain yang tersebar di berbagai tempat di Nusantara. Mereka menyusuri berbagai daerah, menghancurkan satu persatu makam palsu yang selama ini menjadi kebohongan besar. Di setiap tempat, mereka membuat kerusakan yang begitu besar, seolah-olah alam ikut merasakan kesedihan atas kebohongan yang selama ini telah terjadi. Di sebuah desa di Jawa Barat, sebuah makam besar yang dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang habib terkenal juga hancur dalam sekejap. Para penduduk desa yang sebelumnya sangat menghormati makam tersebut hanya bisa terperangah melihat kerusakan yang terjadi begitu cepat. Ratu Pantai Selatan, yang menyaksikan semua ini dari alam gaib, tersenyum. Kini,
Tanah Jawa kembali bersih dari penipuan, katanya. Makhluk-makhluk ini yang telah menghancurkan makam-makam palsu ini, hanya mengikuti perintah kebenaran. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setelah semua makam palsu dihancurkan, Ratu Pantai Selatan memutuskan untuk memberitahu penduduk desa dan masyarakat luas tentang kebenaran. Hari ini, kamu telah menyaksikan penghancuran kebohongan yang selama ini menipu banyak orang, ujar Ratu Pantai Selatan, dalam wujudnya yang memukau, saat ia muncul di hadapan para penduduk desa yang kebingungannya mulai terjawab. Penduduk desa yang sebelumnya kebingungan akhirnya menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh orang-orang yang berkedok agama, tetapi sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka akhirnya mulai mengenali kebenaran, bahwa hanya kebaikan sejati dan ilmu yang berasal dari hati yang layak dihormati dan diikuti. Ratu Pantai Selatan memberikan mereka pengampunan dan memanggil mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak ada yang lebih mulia daripada hidup dalam kebenaran, katanya dengan penuh kebijaksanaan. Setelah kejadian tersebut, desa-desa di sepanjang pantai selatan kembali damai. Makhluk-makhluk gaib yang telah menghancurkan makam-makam palsu kembali ke alamnya, sementara Ratu Pantai Selatan kembali ke lautan, menjaga keseimbangan dunia ini. Indonesia akan kembali pada jalannya, pikirnya dengan tenang. Maklumat yang disampaikan oleh Ratu Pantai Selatan akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara, dan masyarakat Indonesia kembali mengingatkan diri untuk tidak mudah terperdaya oleh orang yang hanya ingin memanfaatkan kepercayaan dan agama demi kepentingan pribadi. Kebenaran akhirnya menang, dan makam-makam palsu yang dulu dihormati kini hanya tinggal kenangan. Dengan demikian, Ratu Pantai Selatan bukan hanya menyelamatkan Pantai Selatan, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, dari kegelapan kebohongan yang telah lama merasuki tanah ini. Dan selama itu juga, tanah Jawa tetap dijaga oleh para leluhur, yang selalu siap untuk melindungi tanah air yang suci.